Islam yang tak dianggap oleh Ana Nazahar. Tulisan ini dipersembahkan untuk kita yang merasa berat untuk taat, enggan memulai tobat. Untuk kamu yang entah karena alasan apa masih insecure akan jati dirimu sebagai seorang muslim. Mari kita bicara dari hati ke hati. Lewat tulisan ini kita berbagi. Apa gerangan yang membuatmu menunda taat? Apa karena kamu berpikir Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, lantas merasa tak masalah bermaksiat? Boleh menyepelekan teguran dan mempermainkan agamanya dengan anggapan nanti bisa tobat. Kan Allah Maha Pemurah, begitukah yang kamu pikirkan? Atau karena alasan lainnya, semacam opini yang beredar di tengah umat, bahwa tidak masalah sedikit bermaksiat, tak mengapa bolong-bolong sholat, boleh saja mengumbar aurat, beragama biasa-biasa saja, tak perlu berlebihan. Kamu katakan, yang penting muslim, nanti di neraka sebentar, lama-lama dimasukin surga juga. Wahai saudaraku, bagaimana bisa statusmu sebagai muslim itu kamu anggap sebagai main-main, di saat orang-orang yang mengorbankan segalanya untuk bisa meraih predikat muslim, mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan nyawa. Kamu malah menyepelekan status mulia yang disematkan kepadamu. Islam bagimu seolah tak berharga. Allah memang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Ghafur, pengampun segala dosa. Tapi Allah juga Maha Bijaksana. Allah Maha Adil, yang dengan keadilannya itu kelak akan membalas setiap amal yang kita kerjakan di dunia. Sekecil zarah pun yang kita kerjakan kelak akan dimintai pertanggungjawaban, baik atau buruknya perbuatan kita. Ketahuilah saudaraku, keadilan yang Allah berikan bukan sebuah perkara yang bisa disepelekan. Kemaksiatan yang sekecil apapun akan diberikan ganjaran berupa balasan siksanya yang pedih. Bagi orang-orang yang beriman, cukuplah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Baqarah. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 211. Begitupun dengan opini sesat, tak apa masuk neraka asal muslim, nanti lama-lama masuk surga juga. Benarkah demikian yang kamu pikirkan? Kamu rela dilahap api neraka dan mendapatkan siksa yang pedihnya berkali-kali lipat, hanya demi mempertahankan kemaksiatan di dunia? Apa belum datang kepadamu berita bahwa siksa neraka itu berat, di mana siksa teringannya saja mampu membuat otakmu mendidih akibat panasnya bara? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya seketika otaknya mendidih. Hadis riwayat muttafaq alaih. Beratnya siksa di neraka tak akan membuatmu bertahan di sana walau hanya sedetik saja. Lalu, bagaimana bisa kamu mengucapkan kesiapan bertahan di sana? Terlebih, perbedaan 1 hari di dunia berarti 1000 hari di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Lihatlah saudaraku, segala opini keliru telah dibantah oleh Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk syariat yang wajib kita imani, semata agar kita tidak merugi dan menyesal di kemudian hari, karena Allah tahu apa yang baik dan yang buruk untuk hambanya. Allah giring manusia pada kebaikan dan petunjuk. Hanya saja, sedikit sekali orang-orang yang mengambil petunjuk sebagai jalan hidupnya, masih menyangka bahwa surga itu adalah tempat kembali yang siapapun bisa menggapainya tanpa berusaha. Padahal, Allah hanya menempatkan surga sebagai tempat kembali bagi insan yang bertakwa, yang bersungguh-sungguh mencari ampunan dan keridhoannya. Tidakkah sampai kepadamu berita bagaimana insan beriman meraih surganya, tentang kisah seorang wanita mukmin bernama Sumayyah misalnya? Tahukah kamu
bagaimana ia dan keluarganya meraih surga? Mereka harus melewati pedihnya ujian demi mempertahankan iman dan Islam yang baru saja dimilikinya. Demi Islam, nyawa pun dikorbankan demi meraih derajat takwa. Suatu hari Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy memaksa mereka meninggalkan akidah mereka. Mereka disiksa dengan berbagai macam cara. Namun tak surut iman dan kebanggaan mereka memeluk Islam sebagai akidah yang dibanggakan. Hingga batas usaha mereka menahan siksa demi ketinggian Islam yang mereka cintai. Tubuh Yasir, suami Sumayyah, tak lagi bisa menerima siksa. Darah mengalir bercucuran di atas padang pasir Mekah, menjadi saksi syahidnya ia dalam mempertahankan agama. Duhai saudaraku, andai saja kita bisa memiliki sedikit saja iman mereka, seperti mereka menghargai status muslim yang begitu berharga. Masihkah kita menyepelekan status muslim yang kita punya? Atau memilih bergegas memperbaiki keimanan yang telah lama rusak dan memperbaharuinya? Kisah Sumayyah dan keluarganya membuktikan pada kita betapa mahalnya sebuah akidah, betapa sukarnya mendapatkan tiket ke surga. Mereka melakukan apa saja demi mempertahankan agama dan Islam sebagai jalan hidupnya. Sumayyah bahkan tidak goyah saat melihat suaminya telah syahid mendahuluinya. Bahkan ia bangga karena suami syahid demi mempertahankan imannya. Karena itu, iman Sumayyah pun tidak goyah, bahkan semakin membara. Dalam keadaan bahagia, dia menemui Robnya. Allahu Akbar. Itulah kalimat terakhirnya sebelum tombak tajam yang menembus kemaluannya telah merampas nyawanya dari badannya. Sumayyah pun menjadi syahidah karena iman dan Islam. Iman yang kokoh inilah yang menghasilkan kebanggaan terhadap Islam yang tiada tara. Mereka yang mencintai Allah dan merindu bertemu dengan Rasul-Nya. Mereka yang takut kepada Allah sehingga menghindari bermaksiat kepadanya. Merekalah yang layak menjadi penghuni surga yang sesungguhnya. Bukan mereka yang mempermainkan agama, yang menjadikan Islam dan syariat Allah sebagai senda gurau belaka. Semoga Allah merahmati kita dengan ampunan akibat dosa di masa lalu, meneguhkan iman dan keistiqomahan di jalan Islam, yang dengan Islam itu diberikan kemuliaan di dunia maupun di akhiratnya. Wallahu a'lam.